Pertama kali terdiagnosa cancer itu kapan sih, Ci? Dan bagaimana prosesnya saat itu? Nah, gimana saya akhirnya menemukan rumah sakit modern cancer ini, gitu kan? Ya pertama-tama Tuhan baik sama saya lah ya, makanya saya bisa ketemu Yes. ketemu tempat yang bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Hai Sobat Sehat, selamat datang di Modern Podcast. Dan kali ini bersama saya Janet Lee, kita akan ngobrol-ngobrol dengan cancer survival yang udah pernah berobat di Modern Cancer Hospital Guangzhou. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ci Fei. Halo Ci Fei. Halo Janet. Gimana kabarnya nih? Baik, kelihatan sih dari mukanya nih happy banget. Sehat banget, udah gak sabar pengen denger perjalanan Ci Fei selama berobat di Modern Cancer Hospital di Guangzhou. Mungkin boleh cerita-cerita dikit dulu nih, Ci, backgroundnya. Mungkin nih sekarang sehariannya ngapain aja sih? Saya kalau ngomongin dari pekerjaan saya di bidang teknologi, khususnya financial technology. Selain itu ya aktif kayak di asosiasi untuk financial technology juga. Kemudian hal-hal lainnya, kalau hobi gitu ya, bukan hobi aja sih, tapi kayak Aktivitas sehari-hari gitu ya. Ya saya suka olahraga. Kemudian meditation, karena saya juga merasakan manfaatnya itu, saya juga ambil certification. Jadi meditation instructor juga kayak di luar kerjaan kantoran gitu kan. Karena aktivitasnya emang banyak ya di luar aktivitas life coach kantorannya. juga gitu Wah. kan. Certified juga gitu ICF. Kemudian hal-hal lainnya saya senang juga bikin makanan sehat, raw food, ayurvedic. Itu gara-gara cancer. Jadi saya malah belajar hal baru yang sayangnya tadinya nggak tahu kalau saya punya passion di situ juga. Nggak sabar nih dengar ceritanya, karena ternyata dari cancer justru banyak hal-hal baru yang dilakukan, banyak activity baru yang akhirnya jadinya kepikiran, padahal sebelumnya enggak ya, Ci ya? Iya, jadi kayak revealing a lot of things yang tadinya saya nggak aware bahwa saya ternyata suka ya. Dan actually I'm very grateful, bukan karena cancernya sendiri, tapi karena lewat si cancer ini gitu kan, banyak hal-hal yang saya temukan, hal-hal baru yang saya temukan. Dan in a way saya menemukan diri saya sendiri gitu kan, sehingga actually after the cancer aku bisa bilang hidup aku jauh lebih happy, lebih konten. Ya, aku bisa lihat dari muka Cici yang sangat ceria ya, karena dari ketemu, wah ini pas dilihat memang beda ya auranya nih ya. Waduh. Sangat happy, sangat content with her life. Dan kita sebelum mengulik nih gimana sih ketemu dengan rumah sakit yang tepat di waktu yang tepat, mungkin kita bisa cerita-cerita dulu waktu pertama kali terdiagnosa cancer itu kapan sih, Ci? Dan bagaimana prosesnya saat itu? Oke, pertama kali saya didiagnosa cancer itu Oktober 2016. Diagnosanya kanker serviks. Waktu itu diagnosanya kanker serviks 1B. Nah, tapi ternyata singkat cerita, salah diagnosanya. Karena saya second opinion. Ya, sempat ke Singapura. Jadi dari Jakarta saya second opinion ke Singapura, ternyata udah 4B. Jadi udah ada penyebaran ke bladder, intestine, kemudian later itu ada ke liver juga gitu kan. Nah, gimana saya akhirnya menemukan rumah sakit modern cancer ini, gitu kan? Ya pertama-tama Tuhan baik sama saya lah ya, makanya saya bisa ketemu tempat yang bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Jadi waktu itu karena kebetulan saya kerjanya di bidang teknologi tadi. Teknologi itu kan selalu ada yang baru dan cepat banget gitu ya. Jadi saya mikir waktu itu, ini penyakit kan udah puluhan tahun atau ratusan tahun kali ya. Masa sih nggak ada teknologi baru gitu, itu aja gitu ya. Karena waktu itu kan waktu saya cek di Jakarta, Singapura gitu kan, waktu saya tanya treatmentnya seperti apa, itu basically the conventional one gitu ya, untuk kemoterapi, radioterapi. Dan waktu itu saya tanya, efek sampingnya apa nih, efeknya apa, karena waktu itu saya masih belagu lah ya. Saya orangnya tahan sakit kok gitu ya. Jadi saya bisa menahan gitu ya. Mau sesakit apapun treatmentnya saya bisa gitu ya. Betul, waktu itu masih belagu ya, belum berjalan. Baru awal soalnya. Baru baca doang gitu kan. Tapi saya tuh lebih concern waktu itu kepada efeknya.
Karena buat saya sendiri, saya dari sebelum waktu saya sakit itu saya orangnya sangat aktif. Saya suka kayak solo traveling kemana-mana gitu ya. Saya suka manjat gunung, saya suka scuba diving, maraton, yang kayak gitu-gitulah Banyak gitu ya kan. Ci aktivitasnya ya. Banyak. Terus kalau tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, kayak seolah-olah saya nggak hidup lagi, walaupun masih bernafas tapi seolah-olah saya mati gitu kan. Karena khawatir efek samping dari pengobatan Betul, pertama itu betul. ya. Karena buat saya hidup itu bukan cuma tentang bernafas, tapi tentang bisa terus belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya buat apa gitu? Seolah-olah bernafas aja tapi nggak ngapa-ngapain itu ya sama aja mati buat saya. Makanya it's very important for me at the time cari kayak pengobatan yang sifatnya nggak cuma hanya mengobati sakitnya gitu ya, tapi juga ensure itu bisa preserve quality of life gitu kan. Yang tadi saya bilang, kalau tadinya saya bisa ini itu, ya saya berharap Setelah itu tetap bisa melakukan aktivitas yang sama. betul. Jadi waktu itu ya Jakarta Singapura optionnya seperti itu. Kemudian saya lihat, saya Google thanks to Mbak Google gitu ya, saya Jadi cari emang tahu. benar-benar ketemu Modern Cancer Hospital ini dari googling, dari Iya. cari sendiri ya. Iya. Jadi saya cari sendiri gitu kan. Ada teknologi baru apa sih buat pengobatan kanker gitu kan. To be honest, waktu awal saya nemuinnya dari googling itu adalah di Jerman gitu kan, untuk targeted kemoterapi, targeted radioterapi, imuno gitu ya. Nah kebetulan saya waktu itu ada teman di sana minta tolong dicek, tapi rumah sakitnya rumah sakit umum gitu kan. Nah waktu Jadi itu bukan specialized di cancer gitu ya. bukan, iya. Nah, saya maksudnya I'm very open, sangat terbuka untuk try new innovation, hal-hal baru. Tapi saya juga nggak mau jadi guinea pig, nggak mau jadi kelinci percobaan. Jadi saya cari lagi tuh rumah sakit mana sih yang udah menerapkan, yang khusus cancer. Dan menerapkan secara berulang. Karena katanya orang kan bisa karena biasa ya. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya menemukan Modern Cancer Hospital di Guangzhou ini gitu kan. Jadi saya even nggak berobat dulu di mana-mana, tapi ya udah saya pergi langsung ke sana gitu ceritanya menemukannya. Akhirnya kenapa bisa ketemu sama Modern Cancer Hospital Guangzhou ini ya. Nah proses awalnya Ci, mungkin kan kalau orang denger nih pengobatan di Guangzhou China gitu ya, mungkin kayak jauh, terus aduh bahasanya gimana nih, atau aduh siapa yang nemenin nanti dan sebagainya gitu. Nah jadi sempat ada kekhawatiran seperti itu nggak sih? Dan ternyata bagaimana pengalamannya dengan pelayanan yang diberikan oleh Modern Cancer Hospital ini? Kalau ngomongin khawatir ya, waktu itu khawatir saya cuma satu, yaitu kalau saya nyerah. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu Pertama itu tidak boleh menyerah. That's the ultimate thing buat saya waktu itu. Yeah. Tapi ya karena sebelumnya kan saya juga orangnya cukup adventurous lah ya, kayak suka solo travel ke tempat yang katanya teman-teman saya aneh-aneh gitu ya, sendirian. Jadi saya waktu itu lebih ke arah apa ya? Ya itu tadi bukan soal worry nanti di rumah sakitnya gimana gitu, tapi saya lebih takut, khawatir kalau saya yang nyerah gitu kan. Nah singkat cerita, tapi waktu di rumah sakit I'm very grateful karena di sana ternyata ya ada translatornya dari bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga ternyata lengkap ada, ya, macem-macem gitu. Jadi ya, itu kendala nomor satu soal bahasa clear. Pokoknya udah clear. ada translator. Ada translatornya baik-baik Aman lagi. Ya? Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua gitu ya, di sana kayak dokter, nurse gitu ya, translator, semualah timnya gitu, satu tim. Itu kita nggak berasa kayak apa ya, kayak dianggap kayak pasien yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau udah sakit terus dianggapnya tuh kayak, maksudnya orang kan niatnya baik ya, kayak oh udah jangan gini jangan gitu kan, maksudnya niatnya baik. Tapi kan kalau misalnya coba bayangin kayak sakit ya, terus udah gitu nggak boleh ngapa-ngapain, akan makin pressure. Exactly. Karena pikirannya ya. Betul. Jadi seolah-olah ya ngapain, sorry gitu ya, tapi kayak ngapain hidup kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak sih gitu kan. Saat itu mungkin dengan orang yang sedang sakit pasti bisa merasa seperti itu. Betul. Nah kalau di sana mereka itu treat kita bukan kayak pasien yang punya sakit ini terus harus diobatin, udah pokoknya diliatin kansernya ini harus selesai tiap hari gitu, enggak ya Ci? Iya, tapi betul-betul dilihat as a human lah gitu ya, kayak sebagai human, manusia yang masih punya mimpi, masih punya keinginan gitu ya. Jadi contohnya apa gitu ya, kayak yang paling simpel lah gitu kan, rumah sakit itu suka ada kayak bikinin acara-acara gitu ya, kayak orang sehat aja gitu ya, even ada jalan-jalan gitu ya. Tapi saya sih ngaku ya, dulu saya nggak pernah ikut jalan-jalan. Nggak pernah ikut turnya ya? Nggak pernah, karena kebetulan saya kan emang orangnya tuh yang apa ya,
saya dapetin energi kalau saya sendirian dengan nature gitu ya. Jadi ya itu fasilitas ada. Saya tahu banyak pasien yang lain ikut gitu ya. Nah, saya waktu itu memilih di belakang rumah sakit itu ada Gunung Bayun. Tiap hari saya jalan ke sana. Iya, dari jalan sampai saya bisa jogging selesai. Oh berarti apa namanya di belakang rumah sakitnya juga kita bisa sambil healing gitu ya Ci ya, bisa Iya. menikmati alam, jadi nggak Iya. terlalu jenuh banget saat di rumah sakit ya. Iya, gunungnya bagus kok. Ya, I think nature juga kan helps us ya untuk apa ya, kayak kita bisa grounded dan juga ya kayak feel alive, karena I think one of the most important thing gitu ya untuk kita bisa tetap punya harapan, tetap moving forward adalah kalau kita merasa alive kan, Ya. gitu ya, regardless the situation. Ya. Betul, berarti waktu ke rumah sakit di Guangzhou, China itu nggak terlalu khawatir dengan segala prosedur, dengan bahasa, dengan pelayanan, karena memang sudah difasilitasi ya Ci oleh Betul. teman-teman tim dari Modern Cancer Hospital. Even buat kayak pembayaran gitu ya ke renminbi apa gitu ya, ya dibantuin lah waktu itu untuk kayak apa Gimana convertnya dan segala macamnya ya. betul. Berarti dari pertama ketemu sama rumah sakit ini, kalau nggak salah tadi Cici sempat mention bahwa sebenarnya ada beberapa opsi rumah sakit lain. Tapi waktu itu yang paling cepat respon itu adalah Ya, Modern Cancer Hospital ya. Iya, jadi paling cepat, terus paling apa ya? Iya, semua pertanyaan ditanyain tuh bisa dikasih tahu Dijawab. dengan apa lebih detail, sehingga tuh kayak ya membuat ada rasa aman dan percaya lah ya gitu ya, karena I think orang kan bisa punya pendapatnya beda-beda, nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tapi yang paling penting adalah kita yang jalanin, kita yang harus believe bahwa itu the best for us, karena nggak mungkin di tengah jalan terus bilang ini dia nanti nyalahin siapa gara-gara siapa yang nyuruh, kan nggak mungkin. Anyway gitu kan, once we decided ya udah go on aja, jadinya lebih tenang. Makanya yang paling penting adalah kita believe. Nah, dengan semua penjelasan dari timnya rumah sakit waktu itu ya saya ngerasanya itu cukup informatif, dan saya rasanya ya bisa dipercaya, makanya saya pergi gitu kan, sampai visa, tiket semua dibantuin, Semua udah diurusin. dibantuin. Jadi udah terima beres ya Ci Terima ya. beres, iya. Kan dulu saya perginya, maksud itu untuk perawat itu saya pergi sendirian. 2016 waktu itu Ci ya. Iya, saya perginya Desember 2016. Jadi untuk semua hal gitu ya, saya sendirian. Jadi nggak ada yang nemenin saya di sana. So kalau tadi kan ada ditanya gitu ya, kalau nanti di sana gimana gitu ya. Iya. It should be fine, karena saya juga sendirian dan fine gitu kan waktu itu. Jadi aman ya. Kayak nurse-nya gitu ya, Iya. semuanya sangat helpful gitu. Dari pertama kali ngontek tim Modern Cancer Hospital sampai Cici berangkat itu, masih ingat nggak Ci durasinya berapa lama, dan sampai di sananya apakah langsung treatment atau seperti apa alurnya waktu itu? Seingat saya dulu ya, terbangnya kan dari sini nyampe sana tuh kayak sekitar sore lah ya, kan pesawatnya kayak 5 jaman gitu kan. Terus di sana udah dijemputin, pokoknya nggak pusing, tuh nanti transportnya kemana, nanti nyasar udah aman kemana, ya. udah aman. Udah ada yang jemput gitu ya, udah tahu duduk aja, udah gitu di sana udah ada yang welcoming, dalam artian tuh udah ngasih tau nih kamarnya di mana gitu kan. Kan di sana ada banyak lah ya gitu kan, terus dokternya siapa yang pegang kayak gitu-gitu. Nah jadi ya udah diaturin sih, nggak ada yang nggak susah, membingungkan nggak ya. membingungkan gitu loh. Iya, tinggal ya udah duduk aja, udah selesai. Nah Ci, dari Cici pertama kali searching di internet tentang Modern Cancer Hospital sampai pergi ke China-nya untuk memutuskan untuk akhirnya ya udah deh aku treatment di rumah sakit ini, tuh berapa lama sih Ci? Ya tadi paling seminggu. Terus udah gitu langsung dibantuin semua kayak visa, tiket. Udah, pokoknya tahu beres. Cepet banget ya berarti ya, dalam seminggu Iya. akhirnya Cici udah Iya. putusin untuk berobat di rumah sakit ini gitu, untuk treatment cancer saat itu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang di tahun 2016 Juni ya Ci ya, kalau nggak salah ya. Pertama kali ketahuan ketahuan Oktober cancer itu. 2016. Oktober 2016. Iya, Oktober akhir lah gitu. Iya. Waktu itu sempat nggak sih kepikiran untuk cari second option rumah sakit selain di Guangzhou, China? Karena mungkin di saat itu banyak juga yang menawarkan Cici gitu untuk coba aja di rumah sakit ini, coba di rumah sakit ini gitu. Nah, tadi kebetulan ya Oktober 2016 itu, Oktober akhir kan ketahuan pertama di Jakarta, tapi ternyata salah diagnosa. Terus saya November awal itu saya pergi dulu malah kan, lari ke Kuba. Iya
sempat maraton dulu ya katanya. Iya, maraton dulu karena waktu pas ketahuan itu saya udah prepare mau race ke Kuba gitu kan. Semuanya udah siap lah gitu ya. Jadi saya pergi dulu tuh November itu kayak like 2 weeks gitu kan. Masih jalan-jalan juga di Caribbean gitu kan. Baru pulangnya mikir, oh iya ya kenapa nggak second opinion. Terus kan ke Singapura dulu tuh after itu untuk apa second opinion. Terus pulang dari Singapura ya googling-googlingan cari tahu gitu kan. Terus ya udah itu kan sekitar udah November ke November akhir kan. Iya, jadi dan ketemu modern cancer sekitar kayak Desember awal, terus ya decide ya udah terus langsung pergi ya. Iya, nah kalau yang lain-lain optionnya nggak tahu ya. Ya tadi yang saya bilang saya tuh orangnya kayak ya udah cari tahu. Pada saat saya udah convince myself, ya udah saya decide aja pergi gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin tiap orang lain-lain ya. Kalau saya kebetulan orangnya itu saya percaya tiap orang itu niatnya baik, bisa dan semua tuh berusaha kasih suggestion ya kan. Oh di sini aja, di sana aja gitu ya. Nah, tapi apa yang baik buat orang lain belum tentu baik buat saya. Apa yang cocok buat orang belum tentu cocok buat saya. Jadi biasanya saya itu lebih dengerin kata hati saya sendiri. Jadi makanya juga kalau dalam my kind of a lowest moment, saya itu orangnya better sendirian. Kenapa? Bukannya apa ya? Bukannya Bukannya menjauh sombong dari atau orang gimana gitu bukan. ya. Tapi I need to understand diri sendiri dulu nih, maunya apa, maunya gimana gitu kan, before dengerin. Karena if I don't know what I want, what I need, terus dengerin banyak orang ngomong ya tambah pusing gak sih? Iya. Dan at the end of the day yang jalanin kan saya gitu kan. Jadi whatever the result, apapun yang terjadi di tengah perjalanannya gitu kan, saya tahu itu adalah hasil dari keputusan saya dan I have no regret. Tapi kalau saya cuma gara-gara dengerin kata A, kata B, terus tengah jalan susah aja sedikit. Ada misalnya, oh tiba-tiba hasilnya jelek atau apa gitu ya. It's very easy untuk nyalahin orang lain kan. And it feels bad gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Kalau ngomongin tadi aku sempat ini banget ya, mungkin keinget banget sama kata-kata Cici, yaitu ikut kata hati gitu ya. Nah, waktu tahu kena cancer, pasti kan Cici juga udah riset-riset nih tentang pengobatan yang baik tuh seperti apa. Maksudnya udah nyari tahu sendirilah gitu. Nah, apa sih momen apa yang akhirnya Cici ambil keputusan bahwa oh, pengobatan di Modern Cancer Hospital ini adalah pengobatan yang terbaik gitu untuk cancer cervix Civey saat itu. Oke. Well, number one waktu itu saya tanya sama diri saya sendiri. Kalau saya mau berobat, tujuan saya apa? Apakah sekedar kansernya hilang atau apa? Then I realize bukan soal kansernya hilang sih kalau buat saya waktu itu. Buat saya waktu itu yang paling penting adalah saya tetap bisa live my life to the fullest. Mau dikasih sama Tuhan sehari, 2 hari, sebulan, setahun, terserah deh. Kan gak bisa ngatur Tuhan ya. Tapi yang penting gitu ya, saya bisa tetap hidup sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai ya kayak orang-orangan deh, tetap bernafas tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi then I know what kind of treatment yang harus saya saya cari adalah yang bisa bantu saya untuk preserve my quality of life gitu kan. Nah, dan apa yang membuat saya believe gitu kan, dan akhirnya saya pergi gitu kan. Ya karena dari semua penjelasan itu gitu ya, yang terutama dengan minimal invasif teknologi yang ada di modern cancer, yaitu meminimize damaging impact gitu ya dari pengobatan kanker itu sendiri. Efek samping pengobatan cancer itu setelah gitu ya. treatmentnya ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memilih modern cancer sih. Plus ya tadi, ada translatornya. Penjelasannya nih waktu saya tanya, ini kalau saya pergi ke sana nih gitu kan, kira-kira pengobatannya apa aja, itu tuh apaan sih gitu ya, dijelasinnya dengan detail gitu kan, sehingga ya saya punya belief gitu kan bahwa it might work. Tapi ya emang waktu itu saya berpikir kayak ya udah, saya nggak mikir ini harus sembuh, harus gimana, karena pada akhirnya hidup dan mati ada di tangan Tuhan gitu kan. Itu paling penting ya. Iya, kalau saya pergi pokoknya nih harus sembuh, belum apa-apa saya udah punya pressure sendiri kan gitu kan, malah capek sendiri, lebih nambahin stresnya gitu kan. Jadi saya lebih kayak ya udah, pokoknya saya punya niat baik nih, mau usaha supaya sembuh gitu kan. Tapi sembuh nggak sembuh ya udah terserah deh. Pokoknya saya nggak punya regret karena saya udah usaha. Usahanya apa? Ya udah saya sesuaikan dengan apa yang saya mau, which is yang saya mau adalah
bukan cuman sekedar sembuh, tapi buat saya yang lebih penting adalah the quality of life is preserved gitu. Saya tetap bisa jadi diri saya sendiri. Yaitu bisa aktivitas seperti sebelum sakit, Iya, dan setelahnya bisa aktivitas aktivitas dan lain-lainnya dan ya. lain-lainnya. Kayak gitu. Wah, ini benar-benar apa namanya, sangat menyentuh ya. Mungkin banyak sobat sehat yang juga penasaran, Ci. Treatmentnya seperti apa sih yang tadi Cici bilang? Mungkin dengan treatment ini akhirnya yang tadinya sudah dia didiagnosa cancer tetap bisa seperti Cive sekarang beraktivitas dengan baik, dengan kondisi yang baik saat ini. Well, sebenarnya kalau ngomongin tentang pengobatannya waktu itu, satu minimal invasif itu atau di sana dibilangnya jeru. Jadi sebenarnya itu kan obat kemo yang dimasukin tetap sama gitu ya, tapi caranya yang lain, which is apa namanya, waktu itu disayat kayak 1-2 mm lah di pangkal paha gitu, dimasukin kayak kateter gitu, dimana kayak 80% of the obat kemonya itu langsung masuk ke si sel kansernya gitu kan, dan sisanya tetap masih pakai IV kan, just in case ada penyebaran gitu. Jadi ya saya berasanya maksudnya waktu itu ya emang sih tetap gitu ya, ada lah kan, nggak mungkin sama sekali nggak ada ya, tetap painnya ada, tetap ada mualnya gitu ya. Tapi I think the most important thing for me at the time bukan soal prosesnya yang susah itu, tapi after that saya masih bisa apa ya tadi, punya hidup yang seperti seharusnya lah gitu, as a human, bukan kayak orang-orangan gitu kan. Dan apa namanya, selain jeru tadi ya, minimal invasif tadi ya, tetap di sana kan ada targeted targeted radio yang pakai biji partikel gitu kan. Ada juga kalau saya waktu itu ada imunoterapi gitu ya, kayaknya 3 kali imunoterapinya gitu kan, untuk naikin imun sistemnya. Kemudian ya ada ozon terapi, dan ada juga di sana ada pengobatan, bukan pengobatan juga ya, tapi kayak dibantu dengan kayak suplemen tradisional Chinese medicine gitu, yang sifatnya komplementari juga untuk apa tuh, melengkapi lah Treatment yang awal itu ya. treatment yang utamanya tadi gitu. Kalau untuk pengobatan kanker serviksnya sendiri, untuk treatment yang dilakukan itu total seingat Cici dulu tuh berapa lama sih Cici harus menjalani itu dengan berapa kali treatment? Jadi saya kan mulainya di Desember 2016, kemudian Juni 2017 gitu ya, Juni awal 2017 dinyatakan clear, dan sampai sekarang terima kasih Tuhan clear, saya baik-baik aja gitu kan. Jadi it takes like total 7 months gitu ya, 7 tapi bulan ya? Iya, 7 months itu on off, jadi kayak sebulan saya di sana, ada kayak 2 kali jeru lah di sana, kayak ada jeda 2 mingguan waktu itu, terus balik ke Jakarta 2 minggu rest, terus balik lagi ke sana sebulan sana, kayak gitu terus. Jadi bukan 7 bulan full di sana ya? Bukan. Tapi untuk treatment awalnya tuh 1 bulan, lalu kemudiannya pulang pergi seperti itu untuk maintain aja gitu. Bukan maintain, jadi kayak untuk ada treatment berikutnya lagi. Iya, jadi total tuh seingat saya jeru itu yang tadi minimal invasif itu ada 6 kali sih saya. Iya. Berarti setelah di Juni 2017 itu nggak ada lanjutan kemo atau apa lagi di sana? Sama sekali sampai 2026 ini ya? Nggak ada obat, obat pun nggak ada. Iya, iya. Dan akhirnya seperti yang tadi kita bilang ya Ci, di waktu yang tepat dengan treatment yang tepat, artinya serviksnya juga bisa sembuh, bisa dinyatakan sembuh total oleh dokter langsung ya, yang di China. Ya clear mereka bilangnya remission kan, kalau cancer ya, bisa clear total, dan itu dokter sendiri yang ngomong ya di bulan Juni 2017. Betul, dan kemudian kan saya emang ya kayak misalnya untuk kayak rutin cek itu kan biasanya ke Singapura karena terdekat gitu ya, bukan apa-apa, karena kan kalau ke Singapura cuman paling sejam ya ininya flightnya. Ya di ke Singapura pun untuk yang rutin check up itu mereka juga sangat surprise, karena kayak kamu ngelakuin treatment apa dalam waktu 7 bulan itu ya. Iya. Dan mereka juga melihat hasilnya. Melihat hasilnya, karena kan mereka juga kan part of dari rutin check up gitu ya. Mereka lihat ya emang clear gitu kan. Jadi mereka juga waktu itu tanya, kamu treatment di mana, treatmentnya apaan gitu. Iya, ini mungkin di luar sana nih banyak orang yang juga mungkin lagi struggling untuk mencari pengobatan untuk cancer. Jadi mungkin mereka bisa melihat ini sebagai sebuah harapan baru lah ya, supaya bisa mendapatkan treatment yang baik. Dan juga setelah itu yang paling penting ya, quality hidupnya bisa terus membaik
gitu, Betul. bisa beraktivitas normal seperti biasa. Untuk kondisi fisik sendiri di tahun 2016 itu Cici inget nggak sih waktu itu, waktu dari didiagnosa sampai harus pergi dan setelahnya waktu itu tubuhnya seperti apa, dan ada perbedaan atau perubahannya nggak dari sebelum sampai sesudah? Um, sebelum didiagnosa sakit, ya saya orangnya apa ya, maksud itu tadi saya sangat suka olahraga gitu kan. Saya juga nggak pernah makan junk food. Jadi kalau di antara teman-teman saya waktu itu bilang kayak, waktu mereka tahu saya cancer, mereka tuh kaget karena kayaknya di antara kita semua lu harusnya orang terakhir deh kalau ada yang kena gitu kan. Karena makannya sehat ya. Iya, dan terus ya saya seneng banget olahraga gitu ya. Jadi ya dari itu sebelum cancer gitu. Jadi sebelum cancer saya ngerasanya ya fit-fit aja gitu ya. Jadi kadang-kadang itu juga harus hati-hati. Kita ngerasanya fit, kita ngerasanya baik-baik aja. Pikiran kita bilang baik-baik aja kok Iya. gitu kan ya. Tapi ya tetap yang namanya medical check up atau apa tuh ya harus dilakukan karena kita nggak pernah tahu di dalamnya kayak apa gitu Iya. kan. Kadang-kadang the strong mind can be very deceiving kan. Kita pikir baik-baik aja padahal itu pikirannya kita yang bilang Iya. it's okay kok gitu kan. Terus apa namanya, pada saat mulai, jadi saya nggak ngerasa apa-apa. To be honest, waktu saya ketahuan pun nggak sengaja ya. Jadi bukan karena ada simptom sakit terus ketahuan gitu ya, bukan. Itu nggak sengaja gara-gara hal lain gitu kan. Terus ketahuan oh ternyata ada cancer gitu kan. Mungkin baru berasanya itu setelah dilakukan biopsi. Jadi dari awal tadi ya Ci, dari Mm-mm. pas ketahuan awalnya itu efek badannya seperti biopsi. Oh, setelah biopsi ya, itu efeknya ada dalam Iya, tubuh setelah seperti apa biopsi sih? ya itu tiba-tiba jadi kayak kayak keputihan banyak banget gitu ya, kayak orang menstruasi. Padahal tadinya enggak gitu kan. Jadi as if kayak siapa namanya biopsi ini kayak bangunin kansernya malah jadi sangat apa ya, sangat agresif gitu. Nah, ya jadi kayaknya setelah biopsi itu ya emang harus segera Di treatment. ditindaklanjuti gitu kan. Nah, terus waktu pas lagi perjalanan perawatannya ya of course at the very first ya nggak mungkin saya bilang nggak sakit gitu ya, karena kenyataannya sakit gitu kan. Well, yang biasanya saya sangat aktif gitu kan, tiba-tiba kayak lemes, painful gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya seolah. Tapi ya again Tuhan tuh baik sama saya. Thanks God saya masih aware gitu kayak oh iya, kayak my mental kayaknya down nih, karena biasanya saya kan sangat aktif, tiba-tiba ya kayak gitu kan. So I watch my mental down and I believe at that time gitu kan, that's the last thing yang aku butuhin. Jadi I need to keep my mental up gitu kan. Nah ya itu waktu itu ya again tiap orang kan beda-beda ya. Some people bisa dapetin apa ya, energi gitu ya dari mungkin tidur, Jalan-jalan. makan, jalan-jalan atau apa. Saya itu harus dari activity gitu kan. Nah, waktu itu makanya saya kayak decide oh ya udah saya mau jalan aja deh ke apa namanya, ke gunung. Gunung di belakang rumah sakit ya. Di rumah sakit ya kan. Dari yang jalan cuman lu jalan 1 kilo aja ya udah susah banget gitu ya, kayak ya karena masih baru ya, kayak badannya kan kayak shock kayaknya baru gitu ya. Nah, tapi the thing adalah pada saat udah memulai, emang di mana-mana ya seperti hidup. Iya. Memulai sesuatu tuh memulainya yang susah. Iya. Udah Awalnya aja ya. Betul, udah dijalanin mah ya udah gitu kan. Jadi waktu itu awalnya susah, tapi ya udah consistently gitu ya. Saya ya maksudnya tuh kayak ya udah show up aja, pokoknya ya jalan aja lah sebisanya gitu kan. Lama-lama dari yang segitu bisa lama-lama lebih lagi lebih cepat, even bisa jogging selesai gitu loh. Jadi itu yang bikin saya juga tetap apa ya, maksudnya sakit gitu ya, tapi buat saya waktu itu tuh kayak I have the illness, but yang punya hidup saya, yang lead hidup saya tetap saya gitu, bukan illnessnya gitu kan. So I need to keep myself feel alive. Yes. Bukan kayak ya gara-gara sakit terus saya kayak di setir hidupnya sama si sakit ini gitu ya. It changed me to something else, bukan someone lagi, something else. So at that time ya tadi activity tadi tuh ya bikin saya tetap bisa feel alive, stay alive regardless waktu itu keadaan tubuhnya gitu ya. Dan ternyata kalau saya pikir-pikir itu ya satu kesatuan yang katanya orang body, mind, and spirit itu jadi satu gitu kan. Pada saat satu berubah gitu ya, kayak oh ya udah pikirannya di sana kan gitu ya, badannya juga kayak ngikut gitu kan. Jadi I think it's apa ya,
Ya, it's very important kalau saya bisa bilang, satu, emang menemukan pengobatan yang tepat gitu kan, dan situasi. Jadi bukan cuma pengobatannya aja, situasi lingkungan Juga sangat mendukung ya. sangat mendukung. Kayak di rumah sakit kan dia sebenarnya sangat mendukung ya. Kayak yang tadi saya bilang, nggak lihat pasien itu kayak ya udah pasien sakitnya kanker apa, terus ya udah dihajar dia pokoknya kankernya sampai hilang gitu ya. Tapi dilihatnya as a human gitu Iya. kan, yang punya dignity, yang punya dreams gitu, aspiration. And ya tadi the hope gitu ya, itu very important ya kan, karena pada saat ya, saya nggak akan bohong lah, itu up and down, kayak kayak apa ya, kayak yoyo. Kadang-kadang ya pas habis waktu kayak saya first treatment gitu ya, first jeru tadi minimal invasif, pas keluar hasilnya dites lagi, wow lebih baik. Tentunya sebagai manusia biasa berharap nextnya Lebih baik terus. lebih baik lagi ya. ya kan. Nah tapi pada saat ada apa secondnya gitu ya, habis second ada ini lagi, cek lagi, lo kok lebih jelek gitu kan down ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, untung ya waktu itu saya berpikirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, tetap aja jalanin, it's okay lah, nanti juga bisa naik lagi gitu kan. Tapi kalau dilihat balik ya sama kayak hidup gitu kan, up and down, tapi sebenarnya at the end of the day it's going up. Yes. Gitu ya. Jadi pada saat down ya udah jangan sedih lah, nanti juga masih belum, it's not the end gitu kan, sepanjang kitanya nggak berhenti melangkah, nggak berhenti berusaha. Pada saat kita berhenti di situ ya beneran ya udah stop di situ kan, di bawah gitu kan. Tapi kalau waktu di bawah kita tetap jalanin aja gitu ya, there is a chance 50-50 Yes. itu tetap naik gitu Yeah. kan. Tapi kalau kita stop ya udah 100% ya stop gitu, tetap di bawah. Iya, jadi seperti itulah kurang lebih. Iya, jadi dengan fasilitas yang ada di Modern Cancer Hospital di Guangzhou juga sebenarnya sangat mendukung ya untuk pemulihan saat itu. Jadi nggak akan ngerasa kayak stuck dan bosen di rumah sakit, karena maksudnya ada staff dokter suster yang juga sangat helpful, sangat bisa conversation dengan pasiennya. Dengan tadi Cici P juga bilang bisa jalan-jalan di belakang rumah sakit ya, terus pasien lain juga ada yang mungkin sambil bisa Jalan-jalan, ada turnya loh. Itu turnya ya, karena Mereka itu bikinin butuh tour. loh. Mereka sediain bus turnya kemana Wah. gitu loh. Iya. Jadi tenang aja kalau mau berobat ke Modern Cancer Hospital Guangzhou, nggak perlu takut bosan ya, karena ternyata aktivitinya ada aja nanti. Ada aja. Dengan sambil treatment juga pastinya didukung seperti yang tadi Cive bilang, mindsetnya itu. Jadi jangan stuck di keadaan illness-nya itu, tapi Iya. gimana pikirannya bisa terus positif. Because our life is much bigger than Iya, sakitnya daripada sendiri sakit, kan. betul. The body is only one part of us gitu kan, not us. Yes. Nah ini kan udah 10 tahun ya Ci ya. 10 tahun dari pertama kali Cive terdiagnosa kanker serviks di Jakarta saat itu. Setelah 10 tahun, kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan kondisi Cive saat ini, ada nggak sih? Satu kata ya? Iya. Kalau dilihat dari keadaan ini setelah 10 tahun melewati Udah pasti perjalanan cancer. satu kata itu adalah grateful. Wah. Gratitude. Saya sangat bersyukur. I think kalau saya nggak mengalami cancer waktu itu, mungkin hidup saya ya gitu-gitu aja lah jalannya. Maksudnya saya orangnya dulu workaholic banget. Ya udah kerja aja kan. Waktu itu mungkin bahasa kerennya tadi perseverance gitu kan. Harus achieve ini, achieve itu gitu kan. Semuanya harus achieve. Everything is all about achievement. Tanpa saya sadar, actually on the way untuk dapetin semua achievement itu, I'm sacrificing myself, I'm losing myself. With the cancer, the experience, it helps me untuk aware, kayak pause dulu nih, ada jeda. Karena kadang-kadang ya saking cepatnya hidup. Iya, benar sih, hidup Iya kan? itu cepet banget. Pace-nya Apalagi cepet. belakangan ngerasa waktu kok cepet banget ya lewatnya. Betul. Nah, kita itu kayak hidup tuh kayak racing rat. Betul. Muter aja terus kayak gitu ya. Dan kita lupa untuk connect ke diri sendiri. Lupa untuk mengingat siapa sih kita sebenarnya. Kita tuh maunya apa sih? Karena saking cepatnya dan semuanya tentang relationship dengan external circumstance kita gitu kan. Hidup kita seolah-olah ya cuman untuk memenuhi ekspektasi orang-orang. Achieve ini, achieve itu. But actually then the real question pada saat sakit itu kayak sakit,
it's like, kan orang lihatnya cancer itu kayak orang mau mati gitu, padahal belum tentu. It's not the end. Tenang, it's not the end. It can be a new beginning, Yes. even for better things gitu ya. Dan itu yang terjadi di Cive. Iya, jadi saya kayak waktu itu baru kayak aware, iya dengan saya sacrificing myself to achieve all those, saya kehilangan diri saya. Kayak, so what is the meaning of all those achievement while I don't even have my own self gitu kan. Jadi itu yang benar-benar kayak quote unquote menabok diri saya. Lewat perjalanan. Betul, jadi cancer with itu. this experience gitu kan, the experience with the cancer, dealing with the cancer, dan semua perjalanannya gitu kan, saya sangat bersyukur karena ya saya menemukan diri saya, menemukan like what is actually the real meaning of life. Kalau hidupnya lebih gampang apa enggak? Ya tentu saja tidak. I think the problem, the challenge will always be there. Selalu ada. Iya kan, supaya tetap belajar sampai selesai gitu ya kita di sini. Tapi the way I see the problem, the way I handle the problem, the way I deal with people, itu yang berubah. Dan itu yang membuat saya jadi lebih kayak ya konten aja sih gitu kan. So I'm very grateful juga dalam perjalanannya tadi. Nah, maksudnya dengan experience dengan cancer gitu kan. Kemudian dalam perjalanannya pun saya bertemu banyak hal-hal baik gitu kan. Jadi ya of course number one, realization about myself gitu kan. What is the most important thing. Kemudian ya ketemu ya kayak tadi yang saya cerita di rumah sakit, saya ketemu kayak dokter, suster, tim tim rumah sakit yang baik gitu ya kan. Kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, kalau lagi sakit tentu saja kesabaran menipis. Kayak semuanya salah dan sensitif gitu ya. Tapi ya kayak misalnya contoh ya tim tim modern cancer yang di Jakarta, mereka itu sangat sabar loh untuk bantuin tetap kayak cariin tiketnya. Padahal misalnya contohnya mau pulang tanggal sekian, tapi kan kadang-kadang kalau lagi pas peak season kan susah ya. Iya, lagi musim liburan. Iya, gitu tapi mereka ya. usahain loh gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi I'm very grateful. Jadi walaupun cancernya sendiri ya nggak mudah untuk dihadapi, tapi di balik challenge itu ternyata ada berkat yang sangat besar gitu kan, dimana saya bisa menemukan diri saya sendiri. Dan dalam perjalanannya pun ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Tuhan tidak menunggu saya di garis akhir, tapi Dia selalu bersama saya gitu kan. Dengan ya ketemu orang-orang yang saya nggak kenal, tapi ternyata mereka baik sama saya. Orang-orang sekitar saya gitu kan, nggak harus family, kayak orang-orang yang saya pikir ya udah teman biasa aja, ternyata they support me a lot gitu kan, yang kayak saya nggak pernah mikir orang ini akan seperti itu sama saya gitu ya. So so much, a lot of things yang saya sangat saya sangat bersyukur. Jadi kalau misalnya orang tanya sama saya, oh kamu pernah cancer ya? Oh sorry to hear. Oh please don't say sorry. I'm very grateful. Bukan karena cancernya, but because of those experience. And during those experience gitu ya, Tuhan mengirimkan banyak hal-hal baik, orang-orang baik gitu ya. Untuk akhirnya melalui perjalanan itu saya menemukan diri saya sendiri. Iya. Jadi buat yang sedang mengalami perjalanan dengan cancer ini, jangan putus asa. Jangan melihat ini sebagai kayak end of the world, because bisa jadi it's just a redirection, suatu jeda untuk meredirect hidup kita ke tempat yang lebih baik. Yang penting ya tadi niat baik dan usaha baik, dalam artian jangan nyerah, do our best. Hasilnya ya udah, karena Tuhan udah pasti tahu yang paling baik apa buat kita. Ya udah, nggak usah dipikirin, yang penting kita usahain, jadi nggak punya regret apapun hasilnya. Yes, betul banget. Jadi grateful ya Ci ya. Untuk 10 tahun ini, karena pas banget 2016 dan tahun ini udah 2026 Iya, pas ya. Pas banget ya kita ketemu di tahun 2026. Jadi setelah 10 tahun bertemu dengan rumah sakit yang juga bisa memberikan pengobatan yang tepat di saat itu. Dan kalau mungkin banyak orang yang penasaran juga, karena saya sendiri pun ketika
mendengar tentang rumah sakit ini, oh ternyata di luar sana juga banyak orang yang belum tahu gitu bahwa ada treatment untuk cancer yang seperti ini gitu. Nah, setelah 10 tahun berlalu dari treatment pertama di tahun 2016 sekitar 2016 2017 ya Ci ya. Sekarang 2026, kondisi fisik Cici adakah efek samping atau hambatan dalam aktivitas, atau kalau aku dengar Cive ini justru lebih aktif dibanding sebelum waktu sakit ya Ci ya? Iya, jadi sebenarnya kondisinya gimana, baik-baik aja gitu ya. Even last year gitu ya, Juni last year saya ke Himalaya, ke karena saya naik ke Everest. Ya, saya Wah, naik ke Everest. Jadi keren banget. saya tetap bisa melakukan hal-hal yang saya suka, definitely tadi ya. Nggak ada yang berkurang gitu kan. Saya masih bisa scuba diving, masih bisa apa ya melakukan hal-hal yang saya mau lakukan lah basically. And then in term of activity gitu ya. Kalau dulu mungkin hidup saya hanya untuk diri saya sendiri, mau achieve ini, mau achieve itu. Today I have so much reason gitu kan, kayak banyak hal yang menjadi kayak reason buat saya untuk kayak belajar lebih dan berkontribusi lebih. Kayak contohnya tadi saya cerita, saya sekarang enjoy meditation. And then karena saya suka gitu ya dan saya merasakan manfaatnya, saya pengen bisa share itu sama orang lain juga. Jadi saya ambil kayak certification dengan Deepak Chopra gitu ya. Walaupun itu waktunya tengah malam gitu ya, saya jabanin juga karena waktunya US time kan gitu kan. Termasuk kayak buat life coach gitu ya dengan Deepak Chopra juga. Waktunya tengah malam gitu kan. Capek nggak sih kan seharian kerja terus masih kayak gitu? Capek sih, tapi dan ya saya lihat itu temporary, nggak selamanya. Kalau selamanya juga kan ya nggak sehat lah ya. So I think one thing that I learned from cancer juga last time, before kita taking care semua orang lain, we have to take care ourselves first gitu ya, because we cannot give dengan sustainable gitu ya kalau kitanya sendiri memberi dari kayak gelas kosong gitu kan. So we have to ensure ourselves full. Jadi kayak ya emang capek ya, tapi saya lihat ya udah nggak apa-apa, temporary gitu kan, hanya beberapa bulan gitu ya. Tapi after that gitu kan banyak hal yang bisa saya lakukan maksudnya untuk support orang. Ya, jadi dengan meditation, instructor gitu kan, life coach ini di luar kerjaan ya, di luar kerjaan di bidang teknologi, financial teknologi. Kemudian di asosiasi gitu kan, asosiasi juga maksudnya nggak cuman untuk tentang kayak kerjaan di kantornya gitu ya, tapi kayak pro bono juga untuk support di total ekosistem, kayak untuk maksudnya untuk dorong inklusi keuangan di Indonesia gitu kan, untuk kita kontribut juga gitu di asosiasi untuk kemajuan financial teknologi, dalam artian tuh adoptionnya ya, untuk mendorong pertumbuhan di Indonesia gitu kan. Jadi ya banyak hal. Kemudian ya misalnya dengan sharing gitu kan dengan pasien-pasien kanker gitu kan. Ya mungkin maksudnya ya saya bukan dokter, tapi I hope at least people can see gitu ya, no matter how odd the situation gitu kan. Tapi pada akhirnya yang menentukan apakah itu menjadi A atau B itu adalah our own response to the situation gitu kan. Jadi ya seperti itu. Kurang lebih. Makin banyak tapi saya happy. Happy, grateful, dan kondisi justru lebih baik daripada sebelumnya ya Cive ya. Iya, karena kayak kalau dulu kan kayak sibuk gitu ya, achieve ini achieve itu, seneng nggak sih achieve ini achieve itu, ya tentunya seneng ya, tapi kayak on surface aja, after that ya udah gitu. Sekarang kan lebih meaningful ya. Iya, exactly. Iya. Dan terakhir mungkin sebelum kita menutup podcast hari ini, boleh Ci kasih sedikit semangat buat pejuang cancer lainnya juga yang mungkin lagi di tengah persimpangan, yang sedang mencari opsi-opsi treatment. Mungkin Cive sebagai cancer survivor yang kondisi sangat baik saat ini dan justru bisa lebih banyak berkontribusi lagi, ada nggak kata-kata yang mau disampaikan buat teman-teman kita? Well, number one, kalau untuk mencari pengobatan apa sih yang paling sesuai, at least kita harus tahu dulu kita maunya apa dari pengobatan itu gitu ya. Kalau tadi saya ceritakan saya maunya quality of life ya kan, jadi nanti lebih jelas nih cari pengobatannya yang seperti apa gitu kan, untuk bisa mendukung tadi objektifnya kita. Kemudian yang kedua, kalau pesan in general tadi, jangan pernah menyerah gitu kan. Emang gak gampang, tapi
saya percaya di balik semua kesulitan itu selalu ada berkat yang menanti kita sepanjang kita nggak nyerah gitu kan. Dan ya, kanker ternyata bukan akhir. Buat saya sendiri, kanker adalah redirection untuk ke new beginning yang lebih baik. And I hope and I believe gitu kan, semua orang juga punya hal yang sama, punya chance yang sama, bahwa kesulitannya dengan cancer, kesulitan dengan kanker itu adalah redirection buat teman-teman yang lain penyintas kanker gitu ya, pejuang kanker, untuk menemukan hidup yang lebih baik. Itu aja. Jadi don't give up, keep going, give your Jangan best, menyerah, tetap semangat ya, Iya. seperti kata Cipey. Dan aku juga thank you banget hari ini Cipey udah bersedia meluangkan waktu datang ke Modern Podcast dengan cerita-cerita yang sangat insightful, sangat menyentuh, sangat justru memberikan semangat ya kepada kita semua yang juga merasa memang dunia belakangan cepet banget jalannya, justru untuk bisa melihat lagi ke belakang, lihat seperti yang tadi kita bilang ya, untuk menemukan treatment yang tepat di waktu yang tepat itu juga sangat penting gitu ya. Pastinya kalau ketemu rumah sakit yang tepat dengan treatment yang juga justru bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik, itu juga suatu blessing gitu buat banget ya. kita. Treatment dan juga support system dari rumah Betul. sakit. Iya. Oh ya, ada satu lagi loh. Rumah sakit itu punya support system kayak sampai sekarang ya. Nah, mereka adain kayak gathering kayak monthly atau bi-monthly gitu ya, untuk semua ini ya, semua mantan pasien. Wah, jadi Cipey sering ikut gathering bareng Modern Cancer Hospital juga ya? Iya, dan itu kan kayak bukan cuman kayak support each other dalam artian sebagai apa ya, yang pernah sakit gitu ya, tapi it's kind of, kalau buat saya lihatnya celebrating life, dalam Yes. artian sesusah apapun hidup gitu kan, selalu ada hal baik di baliknya gitu ya. Dan ya kayak hidup melemparkan challenge itu buat kita menemukan kebaikan-kebaikan hidup yang lebih besar, yang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah ngalamin kesulitan itu. So Dengan gathering itu juga jadi memberikan semangat baru, justru bisa berbagi cerita juga dengan cancer survivor betul. lainnya ya. Cipey, ini di depan kita udah ada buku yang ditulis oleh Cipey, dan ini kalau nggak salah adalah buku kedua dari Cipey. Betul. Dan boleh cerita dikit Ci soal buku yang Cici tulis ini? Boleh, thank you banget loh disuruh cerita. Iya, kenapa? Pertama mungkin objektifnya kenapa saya tulis buku ini, ya kan? Tadi, karena saya bersyukur Tuhan kasih semua tadi kebaikan yang saya udah ceritain gitu ya. Dan saya berharap apapun ini gitu ya, bisa cerita ini, maksud itu cerita apa yang saya jalanin, dan sebenarnya isinya adalah tentang realisasi saya, kayak apa ya, hal-hal yang saya temukan waktu saya sakit itu gitu kan, dalam perjalanan itu dan setelahnya gitu kan. Saya kasih judulnya Daring to be Me, berani menjadi diri sendiri. Karena satu hal yang saya lihat, saya aware, saya realize waktu saya sakit itu, selama ini saya hidup bukan untuk diri saya sendiri loh. Semuanya mau achieve ini, mau achieve itu, ya good sih gitu kan. Tapi lebih buat siapa sih, buat apa sih gitu kan. Buat validasi dari orang lain, buat acceptance dari orang lain. Padahal, what is the meaning of acceptance, validation dari orang lain pada saat saya sendiri tidak accept diri saya sendiri apa adanya? What is the love dari orang lain yang saya coba dapetin dengan achievement itu pada saat saya sendiri nggak mencintai diri saya tanpa syarat, selalu bersyarat kayak harus achieve dulu baru saya happy dengan diri saya. Padahal the fact bahwa saya ada di sini gitu kan hari ini, maksudnya bukan di podcast ini tapi ada di dunia ini ya. Itu karena Tuhan sayang sama saya. Yeah. That's the love already gitu ya. Tapi saya nggak pernah realize itu sampai waktu saya sakit. So daring to be me adalah perjalanan buat saya untuk bisa jadi diri saya sendiri. Nggak perfect, sampai sekarang pun saya terus belajar. Banyak hal yang masih saya harus belajar untuk menjadi diri saya yang sesungguhnya, bukan karena untuk mendapatkan validasi atau acceptance dari orang lain atau siapapun gitu kan. Dan cancer sendiri dalam buku ini peranannya adalah suatu jeda yang membuat saya, membantu saya mengupas hal-hal yang nggak esensial. Sehingga akhirnya saya menemukan yang esensial itu apa. Without those challenge,
ya udah saya kan ngerasanya itu baik-baik aja ya udah gitu aja. So Daring to Be Me ini kayak ya cerita perjalanan melalui kanker, menemukan diri sendiri, apa sih yang paling penting dalam hidup gitu kan. Dan it's like apa ya, kalau saya bisa bilang pada akhirnya oh ternyata itu kayak apa ya, love dari hidup sendiri untuk kita, tapi kita nggak pernah aware itu, kita take it for granted as if kita ada di sini bernafas hari ini. Ya yang dilihat selalu sulitnya kan, oh challenge hidup kayak gini, kok kayaknya sulit banget ya hidup, kok kayaknya hidup jahat banget ya, padahal kita ada eksis di sini karena hidup baik sama kita gitu kan. Dan challenge itu ada juga karena hidup itu pengen kita tahu there is so much beautiful things yang kita nggak akan pernah ketemu kalau nggak akan ada challenge itu. Jadi mengupas diri sendiri. Jadi pada akhirnya ternyata kesimpulannya kalau dari buku ini adalah kayak semua hal itu ujung-ujungnya bukan untuk menjadi siapa atau menjadi apa, tapi kembali menjadi diri sendiri. Karena selama ini mungkin dari kecil kan lihatnya society atau semua selalu bilangnya, oh harus jadi ini, harus jadi itu baru hebat gitu ya. Tapi nggak pernah kayak, atau jarang ada yang bilang kayak, oh yang penting jadi diri sendiri, yang penting happy. Jadi diri sendiri bukan artinya apa ya, ngasal gitu ya, bukan. Tapi ya hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi lebih karena ya the essence dari hidup kita, bahwa oh saya adalah seperti ini, dan dengan the way kita hidup seperti itu, maksud itu jadi diri sendiri, pada saat itu juga kita sudah melakukan mendeliver purpose kita, kenapa kita ada di sini. Kayak contohnya kalau saya suka pakai peribahasa ya, apa namanya, kalau kita Tuhan taruh kita nih ke dunia dengan semua talent kita, misalnya kalau main bola ya kiper gitu ya, tapi kita selalu ngelihat oh kayaknya yang keren yang ngegolin ya terus kita ikut-ikutan mau jadi yang ngegolin, bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja, tapi mungkin nggak maksimal, effortnya lebih susah, lebih painful dan nggak maksimal. Tapi kalau what if just be ourselves, oh ya udah emang kita kiper ya jadi kiper aja gitu kan, we can do things yang apa ya, maksud tuh yang baik gitu ya, yang excellent, tanpa harus jadi orang lain kan gitu loh. Jadi pada saat kita menerima diri kita, jadi diri kita apa adanya, nggak pingin jadi sesuatu atau apapun yang bukan diri kita gitu kan, ya pada saat itu kita deliver our purpose gitu. Jadi ya it's about stripping like the challenge, dalam hal ini buat saya cancer, buat orang-orang lain mungkin juga bisa hal lain gitu ya. Ya the challenge itu kayak stripping hal-hal yang sebenarnya apa ya, nggak true buat kita gitu ya, cuman kayak apa ya, kayak ornamen, hiasan biar kelihatannya kuat, biar kelihatannya hebat gitu ya. Padahal sebenarnya the real strength, the real hebat adalah kalau kita berani menjadi apa, diri kita sendiri. Wah, sangat menginspirasi ya Cia. Ini saya jadi penasaran dengan bukunya, ntar saya baca baca juga. Jadi buat sobat sehat, kalau mau beli bisa beli di mana, Ci? Oh, bisa beli, ada tuh di apa namanya, di Jivaraga Space, atau bisa juga ada untuk apa namanya digitalnya di Google Playbook ya. Jadi bisa dicatat ya nanti kalau mau beli bukunya Cifey dan penasaran bagaimana kisahnya. Ini tidak hanya tentang cancer ya, tapi bagaimana perjalanan secara keseluruhan dari seorang Cifey. Thank you so much, Thank Cici. you. Thank you banget. Dan sobat sehat, jadi buat yang mungkin sedang mencari alternatif treatment, atau seperti yang tadi Cifey udah sampaikan juga ya, bahwa Modern Cancer Hospital ini juga ada 4 kantor perwakilan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Seperti yang tadi Cifey udah cerita juga, bahwa ada layanan konsultasi, jadi pasien-pasien di Indonesia tuh bisa dipermudah untuk layanannya sebelum keberangkatan. Jadi nggak perlu khawatir bahwa semua layanannya udah bisa dibantu oleh tim perwakilan yang ada di Indonesia. Ada translatornya, ada pengurusan visa, tiket, pokoknya semuanya akan diurus beres dan tuntas. Dan tentunya sekali lagi terima kasih buat Cifey yang udah hadir di Modern Podcast untuk cerita-ceritanya yang bisa menguatkan pastinya untuk cancer survivor
lainnya. Thank you, so Janet. much ya. Untuk treatment pengobatan cancer di Modern Cancer Hospital juga adalah pengobatan dengan teknologi baru yang minimal invasif ya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran, sobat sehat yang mungkin pengen tanya-tanya, jangan ragu, jangan nggak enakan, langsung aja bisa tanya ke tim-tim perwakilan yang ada di Indonesia. Nanti akan dikasih kontaknya pokoknya di podcast ini. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi Cive Terima kasih, untuk Janet. waktunya. Thank you so much. Dan Sama-sama. terima kasih juga buat Sobat Sehat yang udah nonton podcast ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Janet Lee, pamit undur diri dan sampai jumpa.